أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahil fattahil alim Rabbil arsyil azim Alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin Wa afdalus salah Wa atamut taslimi ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Wa qudwatina wa maulana Muhammadin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر المحاجلين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billah wal yaumil akhir la yu'zi jarah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Satu kitab berjudul Al-Kabair dikarang oleh Syekh Samsuddin Az-Zahabi, yaitu berisi tentang
70 dosa-dosa besar hamba kepada Allah Ta'ala. Di antara dosa besar itu adalah dosa menyakiti tetangga atau adzal jiran. Saudara, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitip dan menyampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah memerintahkan kepada setiap hambanya tidak hanya berhubungan atau menyembah kepadanya, tetapi selain itu juga ibadah yang dilakukan terkait dengan ibadah sesama manusia. Allah nyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an al-ayah. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lepas ibadah 5 waktumu, tetapi jangan lupa juga wabil walidaini ihsana, kepada 2 orang tua beribadah juga dengan cara berbuat kebaikan. Tidak sampai di situ, saudara. Pesan-pesan Allah dalam ayat itu menyentuh juga agar kita berbuat baik kepada tetangga. Karena itu, saudara, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menerima pesan khusus dari malaikat Jibril alaihi salam. Kata beliau, mazala Jibril yusini bil jari hatta annahu zonantu sayuwarisah. Tidak berhenti-hentinya Jibril berpesan kepadaku, wahai Muhammad, agar engkau jaga tetanggamu. Seakan-akan saking seringnya Nabi dipesan, seakan-akan tetangga itu bagian daripada warisan, saudara. Artinya warisan itu harus selalu dijaga dan dipelihara dan merupakan hak bagi seseorang. Jadi hak kita kepada tetangga adalah berkewajiban berbuat kebaikan. Lantaran tetangga itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hari kiamat begitu menentukan kepada kita semua tentang perhitungan nasib. Kiranya apakah kita akan dibawa ke surga atau terjerumus ke dalam neraka, tergantung juga bagaimana kita bertetangga. Dalam satu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dallani ila amalin ya'maluhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tunjukkan pada kami akan sebuah amal yang amal itu andaikan aku laksanakan, aku menjadi orang baik dan masuk ke dalam surga. Rasul ditanya oleh sahabat, bagaimana caranya beramal agar bisa menjadi orang baik? Maka Nabi menjawab, sil anta ila jironika. Kata Nabi, kalau engkau ingin tahu dirimu baik atau tidak baik, tanya kepada tetanggamu. Idh qalu anta muhsinun fa anta muhsin. Kalau tetanggamu begitu ditanya bahwa mereka menilai engkau, tetangga kita menilai kita orang baik, maka engkau adalah baik. Wa idza qalu anta musiun, dan apabila tetangga menilai engkau adalah buruk, jelek, maka niscaya engkau itulah jelek. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana caranya kita bisa tahu baru kalau kita adalah sosok muhsin, orang baik-baik, maka suruh tanya kepada tetangga, saudara. Karena itu, saudara, ada satu riwayat hadis dalam satu kitab Khosais Ummati Muhammadiyah, dikarang oleh almarhum Dr. Al-Habib Sayyid Alwi ibn Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini mencantumkan sebuah hadis betapa nasib seseorang nanti di hari kiamat, apakah ke surga atau dia akan terjerumus ke neraka, tergantung daripada mulut penilaian daripada tetangganya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu
fayashhadu lahu arba'atun ahlu abiyati min jirani al-adnain. Andai kata kelak siapa saja seorang muslim kemudian dia meninggal dunia, fayashhadu lahu arba'atun, cukup ada 4 tetangga yang menyaksikan, yang menilai bahwa dia orang baik. Ya Allah, orang baik tetangga saya telah meninggal, telah mendahului saya. Cukup hanya 4 tetangga, saudara, memiliki menilai orang yang meninggal itu baik. Maka saudara, illa qala Allah Ta'ala, kecuali nanti Allah akan berkata, qabiltu ma ilmahum, aku menerima daripada apa yang mereka tahu, aku berpegangan kepada apa yang diinformasikan oleh tetangganya kalau dia baik, wa ghafartu lahu ma la ya'lamun, dan aku ampuni dosa-dosa kepada orang yang meninggal itu sedangkan tetangganya banyak yang tidak tahu. Saudara, tetangga tahunya hanya kita orang baik. Kalau kita pulang dari tempat kerja kita, pulang dari jalan-jalan nenteng oleh-oleh, saudara, oleh-oleh itu kita kasih ala kadarnya kepada tetangga. Kita bagi makanan yang kita bungkus untuk 1 buat rumah, 1 buat tetangga, dan terus-menerus itu kita lakukan sehingga masuk ke dalam hati sanubari tetangga dan mulutnya mudah menyatakan kalau kita orang baik, walaupun dia tidak tahu dari mana asal sumber uang yang kita miliki, saudara. Karena tetangga hanya tahu casing penampilan luar saja. Tapi itulah hadisnya, saudara. Tidak kita bisa bantah, karena kitab ini adalah berjudul Khasaisu Ummati Muhammadiyah, keterkhususan, keistimewaan bagi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, sangat mudah wasilah lantaran menuju surga. Keringanan, kemudahan yang didapati, yang diberikan Allah kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Cukup punya tetangga 4, saudara. Sayangnya dan berhati-hatilah kita tinggal di rumah, saudara, kalau tidak kenal sama tetangga, yang jadi masalah menutup pintu, terlalu eksklusif, takut, selalu suhuzon, saudara, takut wabah penyakit masuk ke rumah kita sehingga pintu kita tertutup, saudara. Padahal ada satu riwayat hadis menyatakan, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna jaral faqira, sesungguhnya tetangga yang susah, tetangga melarat, tetangga miskin dan papa, yata'allaku bil jaril ghina, dia nanti akan menjadi batu sandungan kepada tetangga yang kaya raya. Bisa jadi dia sudah berangkat haji karena memiliki modal keuangan, saudara. Bisa jadi dia pulang pergi umroh, saudara, tetapi sama tetangga tidak kenal. Padahal tetangganya perlu uluran bantu, saudara. Tetangga susah, besok akan menjegal. Seorang tetangga yang kaya, dia kemudian berkata kepada Allah, silhaza, ya Allah, tanya kepada orang ini, lima manahani anta arifah, kenapa dia tidak mau kenal dengan saya? Apa alasannya saya bertetangga dekat dengan dia tapi dia tidak mau kenal? Lima manahani ma'rifatah, apa kiranya yang menghalangi sampai dia nggak mau kenal sama tetangga? Apakah karena saya orang susah? Apakah takut ketularan susah sehingga tidak mau kenal? Lima ughliq babah, kenapa pintunya selalu terkunci? Kenapa selalu rapat? Kenapa pagar begitu tinggi? Tanyakan ya Rabb, maka nanti akan dihisab ini tetangga yang menutup diri, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kiranya kenapa kita beribadah tidak hanya serius dan menyempurnakan vertikal, tetapi dibalik itu ibadah horizontal. Berkata Imam Nawawi, Syekh Nawawi dalam kitab Nasihul Ibad, siapakah gerangan orang baik dan orang soleh itu? Kata beliau, as-salihu al-alimu bihuquqillah wal alimu bihuquqi ibadi. Orang yang soleh adalah tidak hanya paham betul bagaimana cara ibadah kepada Allah yang sempurna, tetapi al-alim bihuquqillah,
dia mampu menjaga hak-hak sesamanya, termasuk hak bertetangga. Karena itu ulama membagi tetangga ada 3. Pertama, tetangga yang kebetulan adalah muslim dan dia kebetulan adalah karib kerabat. Kalau ada tetangga kita, bertetangga kita, berjejer kita dengan saudara-saudara kita dalam satu tempat tinggal, maka dia memiliki hak 3 yang harus kita penuhi. Pertama, hak muslim, yang kedua, hak tetangga, dan ketiga, hak kerabat kita. Kalaulah orang lain yang di samping rumah kita bertetangga kepada kita tidak menyambung secara garis keturunan, maka dia punya, dan dia kebetulan muslim, hak yang harus kita wajib kita laksanakan, kita berikan adalah 2, saudara, hak muslim dan hak tetangga. Kalau toh kita bertetangga dengan non muslim, tetap ada hak yang wajib harus kita laksanakan, yaitu hakul jar, hak sesama tetangga, saudara. Perhatikan jatuhnya air talang genteng kita, saudara. Perhatikan aliran got di samping kanan kiri rumah kita, saudara. Kalau itu sampai mengganggu tetangga, maka bisa jadi gara-gara ini terjerumuslah kita, terjegallah kita menuju pintu surga dan akhirnya terjerumus ke dalam wa'udzubillah sumadir, ke dalam neraka, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan singkat ini kita dapatkan di tempat yang mulia ini. Kembali kita ke kediaman kita masing-masing, mampu, saudara, kita memenuhi pesan Allah dan Rasulnya agar tidak hanya mengenal Allah, tetapi mengenal lingkungan secara soleh yang disebut dengan kesolehan sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.